yang berasal dari Okinawa, kita sebut saja sebagai Tanaka-san. Namun ada beberapa muridnya yang memberikan isyarat kalau tabung oksigen mereka mulai habis. Setelah dia menghitung jumlah muridnya di atas perahu, ternyata jumlahnya lengkap dan tidak ada satupun muridnya yang mengenakan pakaian merah seperti wanita tadi. Halo teman-teman, selamat datang di sesi Kami Seram di channel Magically. Bagi kalian yang baru saja membuka channel ini, perkenalkan, nama aku Melili. Aku adalah mantan staf perusahaan startup dari Jepang yang secara khusus membahas fenomena-fenomena ganjil dan cerita horor berdasarkan pengalaman nyata. Dan di channel ini, aku akan membagikan kisah-kisah tersebut supaya kalian juga bisa merasakan kengerian yang juga aku rasakan. Sebelum kita mulai ke ceritanya, aku ingin mengingatkan kalian, bagi kalian yang belum mensubscribe channel ini, please subscribe channel ini dan jangan lupa nyalakan juga lonceng notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan update video aku. Dan bagi kalian yang sudah tidak sabar, markijut. Mari kita lanjut. Cerita kali ini datang dari seorang instruktur scuba diving yang berasal dari Okinawa, kita sebut saja sebagai Tanaka-san. Pada hari itu, seperti biasa, Tanaka-san sedang memandu 10 muridnya untuk menyelam ke laut. Hari itu, cuaca cukup baik, langit cerah, dan ombak pun terlihat bersahabat. Dan yang paling penting, hari itu tidak ada hal-hal terlihat aneh yang ganjil di mata Tanaka-san. Ketika berada di bawah permukaan air laut, mereka saling berkomunikasi dengan isyarat tangan. Jika mereka dalam keadaan baik-baik saja, mereka diminta untuk memberikan isyarat oke. Dan jika mereka mengalami masalah atau oksigennya sudah mulai habis, mereka diminta memberikan isyarat seperti ini. Setelah menyelam beberapa lama, Tanaka-san pun menanyakan kepada murid-muridnya mengenai kondisi tabung oksigen mereka. Dan mereka pun memberikan isyarat oke seperti ini. Namun ada beberapa muridnya yang memberikan isyarat kalau tabung oksigen mereka mulai habis. Sehingga Tanaka-san pun mengajak murid-muridnya untuk kembali ke permukaan. Seluruh murid pun akhirnya kembali ke permukaan. Namun sebelum kembali, Tanaka-san mengecek keadaan sekitar dan melihat salah satu muridnya yang memberikan isyarat oke. Murid tersebut mengenakan pakaian selam berwarna merah. Dia tampak seperti seorang wanita karena rambutnya terlihat panjang dan tergerai. Tanaka-san pun merasakan firasat yang buruk karena dari tadi murid tersebut terus memberikan isyarat oke, padahal bagi penyelam veteran seperti dia pun seharusnya tabung oksigennya sudah mulai habis. Tanaka-san pun karena khawatir memperhatikan wanita tersebut, dia memperhatikan gelembung udara yang keluar dari hidung wanita tersebut. Saat itu, dia menyadari kalau tidak ada gelembung udara yang keluar dari regulator wanita tersebut. Tapi wanita itu tetap terus memberikan isyarat oke kepada Tanaka-san. Menyadari ada sesuatu yang tidak benar, Tanaka-san pun segera naik ke permukaan dan menghitung jumlah muridnya. Setelah dia menghitung jumlah muridnya di atas perahu, ternyata jumlahnya lengkap dan tidak ada satupun muridnya yang mengenakan pakaian merah seperti wanita tadi. Setelah itu, Tanaka-san pun memutuskan untuk kembali ke daratan. Malam harinya, Tanaka-san pun menceritakan kejadian aneh ini kepada rekan-rekan sesama instruktur.
Ternyata ada beberapa instruktur lain yang juga melihat sosok wanita menggunakan baju selam berwarna merah tersebut. Dan mereka pun menemukan keganjilan yang sama, yakni dari regulatornya tidak keluar gelembung udara. Tapi kalian gak salah lihat kan? Kalau misalnya nafasnya, mereka pun tidak sanggup melanjutkan kata-kata mereka. Kemudian di antara instruktur tersebut ada yang berkata seperti ini. Jangan-jangan itu adalah arwah penasaran yang meninggal ketika menyelam. Seketika suasana pun menjadi sedikit mencekam dan menyeramkan. Bulu kuduk Tanaka-san sampai berdiri saking merindingnya. Tiba-tiba di antara mereka ada yang bertanya, lalu kenapa wanita itu terus memberikan isyarat oke? Semua instruktur yang ada pun saling bertatapan dan berpikir. Kemudian ada seorang yang mengutarakan pendapatnya. Jangan-jangan maksudnya bukan oke. Jangan-jangan sedari awal wanita itu bermaksud mengatakan kalau tangki oksigennya sudah kosong, sudah nol. Bukan oke. Apa kalian juga merasakan kengerian yang aku rasakan? Kalau kalian suka dengan cerita ini, jangan lupa tekan tombol like, komen, dan share ke semua sosial media yang kalian punya, supaya aku makin semangat bikin video untuk kalian. Terima kasih sudah menonton video hari ini, and see you!